Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Betty Sasmita. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Asahan. Dengan nomor peserta 2016 99 65 9062. Hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SMK Al-Ihsan Sukanegara, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada saat ini, saya akan mengambil video dengan materi teks prosedur kompleks di kelas 11 OTKP 2. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning dengan metode ceramah plus yang berbasis TPEK. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Marilah teman-temanku untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran, Ibu cek terlebih dahulu kehadirannya ya. 11 OTKP 2. Oke, Adela Eka Saputri, Beni, Elina, Husnul Khotimah, Nilam, Siti Dahlia, dan Vina Anggita Sari. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melakukan proses kegiatan pembelajaran, coba kalian perhatikan untuk pakaiannya. Siapa tahu ada yang tidak rapi, silakan dirapikan. Untuk sampah-sampah yang ada di bawah kalian, sekiranya ada sampah silakan diambil ya. Tidak ada? Tidak. Sudah siap belajar semua? Siap. Semangat ya? Siap. Semangat? Semangat. Oke, luar biasa. Untuk menambah semangat kita harus menyanyikan salah satu lagu nasional ya, seperti biasa. Karena memang ini bulan
Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali duduk. Kita akan melakukan proses pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, sekarang Ibu mau nanya. Siapa yang masih ingat dengan kegiatan yang kemarin? Kita membahas materi tentang apa? Silakan Mbak berdiri. Kemarin kita membahas tentang teks biografi. Teks biografi, benar ya? Masih ada yang ingat teks biografi itu apa, Mbak? Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Oke, terima kasih kepada Mbak Enda. Masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin kita membahas tentang teks biografi. Pengertiannya sudah. Sekarang Ibu mau nanya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita membuat teks biografi apa? Ada yang ingat? Ayo, silakan Mas Benny berdiri. 1. Membuat pertanyaan. 2. Menentukan narasumber. 3. Melakukan wawancara. Yang keempat, hasil wawancara kita buat teks biografi. Oke, luar biasa untuk Mas Benny, benar ya? Jadi ketika kita akan membuat teks biografi, yang pertama kita harus membuat pertanyaan, yang kedua kita menentukan narasumber, setelah itu kita akan melakukan wawancara dan mengubah teks hasil wawancara ke dalam teks biografi. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah yang dilakukan Mas Benny dalam membuat teks dalam membuat teks biografi, kita bisa mengubahnya ke dalam teks yang baru. Namanya teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Kita akan bahas untuk hari ini ya. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini, tujuan dari pembelajaran teks prosedur kompleks yang pertama, kalian akan menentukan pengertian dan struktur serta kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang kedua, kalian akan menganalisis struktur teks prosedur kompleks. Yang ketiga, kalian akan menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3 tujuan yang akan kita selesaikan berkenaan dengan teks prosedur kompleks. Oke, selanjutnya Ibu memiliki 2 teks. Silakan dipahami. Ada teks bunga matahari, ada juga teks membuat akun YouTube. Kita buka teks yang pertama. Di sini ada 3 paragraf ya. Silakan untuk yang mau membaca paragraf pertama siapa? Silakan. Bunga matahari. Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kenikiran yang dikenal sebagai tanaman hias dan tanaman penghasil minyak. Bunga ini besar, umumnya berwarna kuning terang dengan diameter kepala bunga bisa mencapai 30 cm. Deskripsi dari bunga matahari luar biasa. Kita buka teks yang kedua, yaitu membuat akun YouTube. Ada 3 teks, 1, 2, dan 3. Oke, silakan siapa yang mau membaca? Silakan dibaca paragraf pertama. YouTube merupakan salah satu platform media sosial yang banyak digemari masyarakat karena dapat mengakses berbagai jenis video yang diinginkan. Untuk bisa memiliki pendapatan dari YouTube, hal pertama yang harus Anda lakukan membuat channel YouTube sendiri. Pernahkah Anda berpikir untuk membuat channel YouTube sendiri? Berikut merupakan cara membuat akun YouTube. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk paragraf kedua. Siapa yang membaca? Silakan.
deskripsi bunga Matahari. Sedangkan teks kedua ini berisikan tentang langkah-langkah. Benar sekali, langkah-langkah membuat akun YouTube. Kira-kira yang termasuk ke dalam teks prosedur kompleks, apakah teks yang pertama atau kedua? Kita lihat ya. Apa sih itu teks prosedur kompleks? Di sini Ibu memiliki sebuah pengertian prosedur. Di sini ada 3 kata lain dari prosedur. Ada langkah-langkah, ada tahapan, di mana yang namanya langkah-langkah dan tahapan itu selalu berurutan. Dari sini, coba kalian analisis, tentukan pengertian dari teks prosedur kompleks itu apa. Ada yang bisa? Silakan. Silakan berdiri. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi tentang sebuah langkah-langkah dari sebuah kegiatan secara berurutan. Luar biasa, benar ya? Jawaban dari teman kalian bahwasanya teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan dari sebuah kegiatan secara berurutan. Sampai di sini paham untuk pengertian teks prosedur kompleks? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Berarti kalian dari 3 tujuan pembelajaran, 1 tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kalian sudah mampu menganalisis pengertian teks prosedur kompleks. Sekarang kita akan mencari struktur dan kebahasaan dari teks prosedur kompleks. Masuk kedua yaitu struktur teks prosedur kompleks. Ada 3 struktur, ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Apa itu tujuan? Tujuan terletak di awal paragraf, memaparkan secara jelas ataupun secara singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Di dalamnya terdapat kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan dan ada pula kalimat interrogatif ataupun pertanyaan. Oke, kita lihat teksnya. Di dalam teks tentang YouTube ini, mana yang termasuk ke dalam struktur tujuan? Ya, belakang silakan. Kalimat di dalam teks tersebut, kalimat deklaratif dan interrogatif ada dalam paragraf yang pertama. Deklaratif memiliki kalimat tujuan atau dan pengertian. Contohnya, YouTube merupakan salah satu platform media sosial yang banyak digemari masyarakat karena dapat mengakses berbagai video yang diinginkan. Sedangkan kalimat interrogatif berupa kalimat pertanyaan, yaitu pernahkah Anda berpikir untuk membuat channel YouTube sendiri? Oke, benar tidak yang disampaikan oleh teman kalian? Lanjutnya, struktur yang kedua itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah kegiatan terdapat pada paragraf kedua, berisikan tentang langkah-langkah. Terus di sini ada pula kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat perintah. Kita buka lagi tentang teks YouTube tadi. Manakah yang termasuk ke dalam struktur yang kedua? Yuk, siapa? Silakan, Mbak Hani. Termasuk kedua bagian kalimat imperatif. Ya. Oke. Benar ya apa yang dikatakan oleh Hani? Terima kasih kepada Mbak Hani. Bahwasanya struktur yang kedua ini yang disebut dengan langkah. Karena berisikan tentang langkah-langkah
kebahasaan. Kebahasaan teks prosedur kompleks. Nah, di dalam teks prosedur kompleks kita menggunakan beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama kalimat imperatif, kalimat deklaratif, interrogatif. Ada juga nomina dan juga verba. Kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif tadi sudah kita bahas ya. Ya. Sekarang kita akan sebutkan nomina. Nomina itu apa sih? Nomina? Kata benda. Dari teks ini, mana yang menunjukkan kata benda? Ayo, siapa? Silakan Mas Kisman. YouTube, platform, media sosial, masyarakat, dan video. Luar biasa, bagus ya jawabannya. Untuk yang menunjukkan kata benda di sini ada. Selanjutnya, untuk verba. Verba itu apa sih? Kata kerja. Yang menunjukkan kata kerja mana? Siapa? Oh, silakan Mas Rafis. Membuat, mengunduh, mengakses, menampilkan. Ada 4 di sini kata kerja. Mengunduh, mengakses, menampilkan, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam verba. Itulah tadi pengertian, struktur, dan kebahasaan di dalam teks prosedur kompleks. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak cukup. Paham untuk struktur dan kebahasaannya? Oke, kalau misalnya sudah paham, sekarang silahkan kalian duduk berkelompok. Cari kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan, kalian sudah duduk berkelompok. Di sini saya akan membagikan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik. Ya. Petunjuknya, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, scan barcode di samping ini. Ini akan berisikan tentang sebuah teks prosedur kompleks. Setelah itu kalian baca. Setelah dibaca, silakan analisis mana bagian tujuan, mana bagian langkah-langkah, dan mana bagian penutup. Dan setelah itu, untuk kaidah kebahasaan, silakan kalian tentukan mana kalimat deklaratif, kalimat imperatif, interrogatif, verba, dan nominanya. Paham? Jangan lupa ditulis nama kelompok dan kelasnya. Ada pertanyaan? Cukup. Silakan dikerjakan. Mulai di. Silakan di barcode.
ya. Silakan. Untuk bagian tujuan, kelompok Husnul dan kawan-kawan sampaikan tujuannya. Paspor adalah sebuah dokumen resmi dari pemerintah suatu negara yang berisi identitas pengguna jasa. Lalu bagaimana cara untuk mengurus paspor? Cukup? Jawaban Husnul benar atau salah? Benar. Benar Husnul? Benar. Alasannya kenapa? Karena di situ terdapat kalimat deklaratif dan interrogatif. Oke, benar ya. Karena di dalam tujuan itu terdapat kalimat deklaratif dan ada juga kalimat interrogatif. Selanjutnya bagian langkah-langkah, kita dengarkan. Bagian strukturnya, benar semua ya jawaban dari kelompok si Husnul, tepuk tangan. Kita lihat untuk bagian kalimat deklaratifnya. Bunyinya seperti apa? Paspor adalah sebuah dokumen resmi dari pemerintah suatu negara yang berisi identitas si pengedarnya. Masuk ke dalam deklaratif. Kenapa? Kenapa? Karena berisi pengertian. Benar ya jawabannya. Selanjutnya imperatif. Oke, benar semua ya jawabannya ya. Benar tidak? Berarti luar biasa untuk kelompok si Husnul. Jawabannya mulai dari tujuan, langkah, penutup sampai ke verbal nominalnya sudah tepat semua. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, nanti silakan dikumpul untuk tugasnya ya. Ya, Guru. Nanti Mbak akan cek satu persatu lagi apakah benar atau tidak dalam penulisannya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya si Husnul bahwasanya itu deklaratif adalah kalimat pernyataan, perintah, ada juga interrogatif. Sekarang Ibu mau nanya sama kalian. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kita dapat mengetahui pengertian dari teks prosedur, yaitu teks tentang tahapan, langkah-langkah dari suatu kegiatan. Selain itu juga kita dapat mengetahui struktur dari teks hasil observasi seperti langkah-langkah, penutup, dan tujuan. Oke, ada yang mau menambahkan untuk kesimpulannya? Silakan Tika. Selain itu kita juga dapat mengetahui tentang kebahasaan teks prosedur kompleks seperti kata kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, verba, dan kata nominal. Oke, berarti jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini kalian dapat menganalisis pengertian teks prosedur kompleks. Kalian sudah dapat menganalisis struktur maupun kebahasaan dari teks prosedur kompleks, di mana kebahasaannya itu ada deklaratif, imperatif, dan interrogatif, nominal, serta verba. Dan di dalam strukturnya ada tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Itulah pembelajaran teks prosedur kompleks yang kita lakukan hari ini. Sekarang Ibu mau melakukan refleksi. Kira-kira dalam pembelajaran teks prosedur kompleks menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alasannya apa? Ada yang bisa memberikan alasan? Silakan berdiri. Selain kita belajar bahasa Indonesia, kita juga belajar di luar pembelajaran pada hari ini, seperti tahapan-tahapan membuat YouTube dan cara membuat paspor. Oke, jadi kalian mendapat ini yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi kalian selain belajar bahasa Indonesia, kalian juga akan mendapatkan pengetahuan yang lain. Bagaimana cara membuat paspor dan bagaimana cara membuat YouTube. Untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau tanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham semua, untuk pembelajaran hari esok kita akan belajar tentang materi
menulis teks prosedur kompleks. Jadi besok kalian akan menulis sendiri. Bagaimana sih teks prosedur kompleks itu? Ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan berteman. Kita siap-siap untuk pulang. Sudah? Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Baiklah teman-temanku, untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Baik.